Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Pasti sehat selalu ya. Weekend ini harus ceria. Gitu. Apapun yang terjadi harus ikhlas dan ceria. Untuk tema kali ini, jatuh hati. Wow. Apakah dia orang yang tepat? Oke, kita konsentrasi sama-sama. Kali ini aku menggunakan tarot asli Indonesia, namanya tarot wayang. Ini sangat tidak diproduksi lagi karena untuk penciptanya juga sudah almarhum dan tidak ada yang menurunkan. Oke. Kita akan ambil di sini beberapa kartu. Jatuh hati. Apakah dia orang yang tepat? 1, 2, 3, 4. Wow, 5 dan 6. Siap. Bottom of deck-nya ada Batara Narada. Ya. Kompromi. Jadi, kita akan lihat di sini ya. Ada beberapa kartu dan kita punya namanya Batara Nada, itu dari kompromi. Jatuh cinta. Apakah dengan orang yang tepat? Aku memang melihat di sini ini ada kartu parikesit, ya, parikesit, kemudian ada gareng. Kamu itu mempunyai semangat ya untuk jatuh cinta lagi sebetulnya dengan orang yang mungkin kamu pikirkan sekarang. Karena sebelumnya kalau aku pikir semuanya itu kayak serba nggak pasti. Kamu mungkin baru putus cinta, kamu mungkin baru jatuh cinta lagi ya kondisinya. Terus mungkin kamu juga jatuh cinta pada orang lain gitu. Padahal kamu udah punya pasangan karena kamu merasa kondisinya tidak menentu dengan pasangan kamu. Kalau kamu sendiri, kamu memang sangat membutuhkan namanya pasangan, ya kan? Untuk berbagi cerita. Di sini, apakah kamu sudah dengan orang yang tepat? Kalau aku lihat, perlu mawas diri. Walaupun kamu cinta, kamu juga harus hati-hati, ya. Dan di sini dengan kehati-hatian kamu, aku juga melihat kamu tuh nggak salah pilih, sehingga kemungkinan orang yang kamu pikirkan itu memang yang terbaik buat kamu. Di sini aku melihat ada terisolasi dan ada perlindungan. Oke. Intinya, mungkin kamu suka sama seseorang, tapi kayak belum bisa mengungkapkan, atau kalian nggak bisa ketemu, atau kamu terlalu takut gitu untuk jatuh cinta. Kamu takut, walaupun kamu cinta sama orang ini, tapi kamu takut akan segala kemungkinan terburuk. Makanya kamu lebih kayak nutup diri, kayak mungkin nggak mau banyak namanya istilahnya apa ya, nggak mau banyak namanya konfrontir ya. Kamu lebih banyak ada apa-apa diomongin, kamu mau kemana kamu omongin supaya nggak terjadi pertengkaran gitu loh. Aku lihatnya di sini seperti itu. Dan di sini kalau aku lihat juga sebetulnya mungkin dari diri kamu yang masih agak ragu. Kalau aku lihat, jika kamu di sini pede ya, terus tidak terlalu terburu-buru memilih pasangan, nantinya akan jadi baik buat kamu. Tapi kita akan cek lagi ya di sini. Apakah dia ini terbaik untuk kamu? Menegangkan. Sebenarnya kalau dibilang baik-baik juga enggak, ya. Mungkin orang yang nanti dekat dengan kamu ini itu
seperti bisa memancing emosi. Kadang-kadang akan mancing emosi kamu, atau kamu takut, atau kamu merasa insecure. Ada persaingan di sini. Kalau bicara masalah persaingan, berarti di sini kayak ada dua orang yang mungkin kamu membandingkan antara dia dengan orang yang kamu jalani, atau kamu bandingin pokoknya, atau enggak kamu merasa kayak membanding-bandingkan dia dengan mantannya, membanding-bandingkan kamu dengan mantannya gitu, membandingkan dirimu sendiri. Jadi kamu kayak memperebutkan seseorang, aku lihatnya di sini, agar jadi milik kamu. Kamu di sini cukup sabar ya, aku lihat ya, walaupun entah respon dia di sini ke kamu juga masih belum pasti, masih on off, tapi kamu punya ekstra sabar gitu loh ke orang ini. Oke. Orang ini itu menarik buat kamu. Dan intuisimu itu, kamu menggunakan intuisi kamu bahwa sekalipun aku tuh lelah mengejar dia, aku bersabar menunggu dia kembali, tapi aku yakin intuisiku tuh akan jalan ya. Intuisiku ini bener kalau dia itu yang terbaik buat aku. Ada kepemimpinan dan anugerah besar. Well, aku lihat di sini ya, kamu itu sudah memutuskan. Jadi kamu benar-benar yakin bahwa orang ini itu adalah memang anugerah untuk kamu. Karena kamu di sini seakan-akan memiliki spiritual connection sama orang ini. Mungkin saat ini dia punya pasangan, atau kamu punya rival nih untuk mendapatkan orang ini. Bisa jadi statusnya dia single juga ya. Untuk yang single, statusnya single, tapi ada yang mencuri perhatian dia gitu, ada yang lebih ngedeketin. Makanya kamu tuh kayak siap bersaing untuk mendapatkan orang yang kamu cintai nih. Aku lihatnya begitu. Kemudian biar tidak lama-lama, kita melihat apakah orang ini itu punya rasa sama kamu. Tidak salah pilih, tidak buang waktu. Kita akan cek. The Tower. Wow. The Tower itu dia melihat satu perubahan ya. Dia sebenarnya juga ada masalah atau problem cinta. Ada Knight of Pentacles. Orang ini melihat bahwa kamu itu ada kekeh, ada gigih sama dia. Ada keinginan untuk memiliki atau minimal dekat. Tujuan kamu tuh pasti. Tapi di sini dia masih kayak mempertimbangkan baik buruknya, untung ruginya. Kalau misalnya dia sama kamu di sini, apakah bisa membuat hidup dia lebih baik atau enggak? Pasti cari aman, aku lihatnya ya. Ada kartu Eight of Cups. Orang ini sebenarnya mencoba untuk meyakini dirinya sendiri dengan cara nggak kepengaruh sama siapa-siapa gitu. Dia melihat segala sesuatunya tuh lebih besar, lebih dalam. Bahkan dia itu kayak butuh waktu berpikir supaya emang bener gak sih kamu tuh yang
terbaik buat dia. Kadang-kadang orang ini juga menghindar, tiba-tiba datang ya. Itu ada kayak on off-nya sama kamu, aku lihat. Karena dia sendiri mungkin di sini kalau aku lihat ada pikiran lelah dan capek. Jadi kayak belum saatnya aku bisa berkomitmen sama kamu. Gitu. Ada kartu The Tower di sini. Kemungkinan kondisi dia saat ini itu sedang tidak menentu, Virguso. Ya, Marimar, Virguso, siapa lagi? Itu sedang down semuanya. Nih, kayak ini nih. Kayak kebakar, kepanggang. Kayak mau habis, jatuh. Down kondisinya. Saat ini dia kayak berusaha membangkitkan kembali semangatnya. Dia melihat kamu kan juga di sini penuh dengan gairah, penuh dengan sesuatu yang baik gitu, ya. Jadi dia di sini tuh sama kamu kepancing, ke-trigger. Oh, aku harus lebih baik. Jika aku lebih baik di sini, kondisiku semua, aku baru bisa menentukan nih siapa yang cocok untuk aku, siapa yang benar-benar care sama aku di kala aku down. Ada kartu The World. Dengan aku sudah menemukan cintaku di sini, aku tuh merasa bebas, merasa free. Tapi kondisinya aku harus stabil dulu. The World di sini tuh semacam kayak semuanya sudah aku raih. Next perjalanan cintanya kita kayak apa? Nah, aku lihatnya nih lebih kayak apa ya? Dia rela loh, maksudnya ibaratnya kamu di sini bisa kontrol dia. Dia di sini juga bisa saling melihat, saling komunikasi yang stabil, tidak terlalu terburu-buru. Jadi dia memikirkan untuk nextnya ya, nextnya kamu dan dia itu diputuskan dengan cara yang benar-benar matang. Jika dia mau bersama kamu dengan pemikiran yang benar-benar udah stabil, matang, dan mampu. Gak mungkin cuma modal cinta hari ini. Ketika keputusan, ketika dia sudah komplit semuanya, apa yang dia mau tercapai di sini, baru dia akan datang dengan kamu. Ada kartu Three of Wands di sini. Melihat kamu sebagai satu kesempatan, peluang. Apalagi yang harus kita kerjakan. Gitu. Jadi apakah kalau ditanya lagi, apakah orang ini cocok sama kamu? Intinya orang ini masih ada kebimbangan. Ini aku geser dulu ya. Oke. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan. Keraguannya bukan dengan cinta kamu, tapi jika dia sudah bersama dengan yang lain, itu aja sudah gagal gitu loh. Gimana dia bisa dengan kamu? Apa yang bisa diandalkan dari dirinya? Kenapa kamu suka sama dia? Karena kan kalau menjalin cinta bukan hanya cinta, tapi mengemban juga tanggung jawab, keseriusannya sampai mana. Orang ini tuh cinta sama kamu, cuman dia masih berada dalam zona nyaman. Tapi orang ini juga tidak menutup kemungkinan ke depannya akan sama kamu kalau urusan dia sudah kelar. Karena kamu lihat di sini kartu The Tower, harus ada sesuatu yang diatasi dulu. Oke? Jadi mungkin kedatangan dia sama kamu di sini mungkin agak lama. Apalagi yang kulihat di sini banyak sekali energi dari Cancer, kemudian Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Mereka sama-sama punya gairah, ambisi, namun kadang-kadang tidak tepat sasaran, geradak geruduk gitu.
tidak bisa stabil, ya, tidak bisa stabil, selalu bimbang. Energi buminya di sini dikit ya, energi bumi sedikit, tidak terlalu banyak. Itu pun semuanya mungkin kestabilan materi. Knight Pentacles, ya masih ada uang, tapi nggak baik juga, nggak cukup juga. Kondisi-kondisi inilah yang serba tidak pasti, membuat dia juga tuh mau maju ke kamu nggak pede. Kalau dari kamu mungkin kan, ya asalkan dia cinta sama aku, masalah rezeki juga datang sendiri gitu kan. Tapi di sini pemikiran dia berbeda. Ada energi air dan energi api di sini. Nggak mau seperti itu. Kecuali dia elemennya elemen bumi, ya, elemen yang mungkin ya udah rezeki itu akan datang belakangan. Tapi aku lihat energinya orang ini yang kamu suka itu berombak dan berapi-api. Jadi ingat, kalau misalnya kita kegulung sama ombak, ya, kalau sekalinya tidak mendapat apapun, berarti itu kan ambisinya tuh pasti naik turun gitu loh. Mood swing juga, banyak mood swing ya. Kayak mau menjalankan sesuatu tapi ketahan, pengen ada kemajuan, pengen necis depan kamu nggak bisa. Itulah, kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja, tapi kita harus melihat dari dua sisi. Kenapa? Cinta tuh nggak cuman cukup dengan namanya tok. Cinta itu bukan cinta tok. Cinta itu mesti ada bibitnya, bobot, bebet. Ketika dia mau serius sama kamu, nanti kejegal di orang tua kamu misalnya, ya, di keluarga kamu. Atau kalau kamu di sini sudah merasa sendiri, nanti dia akan mengecewakan kamu, dan itu nggak mau. Orang ini berpikir jangka panjang loh. Jangan kamu pikir dia di sini bisa membuat keputusan dengan mudah. Bobot bibit bebetnya aja belum tercukupi. Mau cari peluang yang dia jalanin aja belum stabil. Ketika sudah stabil, baru dia bergerak ke kamu. Jadi kalian pakai insting. Apakah dia orang yang tepat buat kamu? Kita akan buka lagi di sini. Kira-kira tujuan dia ke kamu atau sikap dia ke kamu nantinya seperti apa? Suatu kejutan, ada surprise. Ada perubahan besar. Ada Batara Kala. Kebangkitan baru. Kemenangan. Kabar gembira dan naluri. Aku melihatnya bagus ya, teman-teman. Dia berpikir bahwa kamu itu, ya, kalau dia dari sisi dia ke kamu itu adalah orang yang membuat dia itu nyaman. Karena kenapa? Dengan kamu dia bisa mau sendiri. Minimal ada yang ngingetin, ya. Kalau kamu cerewet mungkin, dia senang ngecerewetin. Karena itu satu bentuk perhatian.
Di sini nanti akan ada namanya satu momen yang gak diduga-duga, bahwa dia nanti akan jadinya berpikir kamu adalah satu-satunya. Kamu adalah orang yang memang diberikan sama semesta untuk dia. Selama ini loh, kamu adalah orang yang memberikan banyak perubahan dalam hidupnya dia. Sehingga di sini aku melihat secara naluri orang ini akan datang ke kamu. Siapapun orang yang kamu pikirkan, boleh cinta baru atau cinta lama. Aku lebih nangkapnya di sini energi baru ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya kalian enggak kayak energi lama, itu up to you. Tapi di sini kalau aku lihat kan ada semangat baru di sini. Otomatis orang yang baru kamu kenal atau orang yang mungkin baru lagi ngomong sama kamu, baru akrab. Bukan berapa lama kalian kenal, tapi akrab lagi. Ini adalah orang yang pas buat kamu. Sekalipun awal-awalnya dia ragu. Dan saat ini kondisinya ragu. Tapi kita lihatlah beberapa bulan ke depan ya. 4-6 bulan bulan ke-8 apa bulan ke-4 sampai 8 kita lihat perubahannya di sini. Akan ada perubahan besar dan dia nanti akan terang-terangan ngomong, ya aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Kita starting new. Kita mulai hidup baru, mulai namanya saling memiliki gitu. Kemudian kita afirmasi lagi ya. Harmoni, depth, compliment, dan ada humility. Kita buka tuh satu ya. Di sini ada harmoni. Aku tahu hatiku ketika kejadiannya ini tuh kayak nggak terlalu kelihatan lah sama kamu. Saat aku berusaha untuk menghilangkan semua stres, insecurity, dan berusaha yang terbaik ya untuk hubungan yang aku jalani saat ini. Aku pengen ada hubungan yang harmoni. Aku lihat sih ya, hubungannya itu mungkin dengan dia punya rasa sakit sama mantan atau dengan orang yang dijalani saat ini mungkin. Dan dia berharap sama kamu nanti hubungannya lebih kuat dengan ketenangan gitu loh. Selaras. Dia bilang sebagai orang yang baru muncul dalam hidup kamu pasti berpikir aku tuh aneh, terus kamu berpikir aku tuh nyenengin, ya kan? Pokoknya berlapis-lapis lah gitu. Sebenarnya aku tuh tidak terlalu surprise dengan semua itu ya, mungkin karena aku merasakan hal yang sama gitu loh. Tapi aku pengen di sini kamu melihat aku lebih dalam lagi, bukan cuman buat kesenangan kamu. Jangan judge dari cover aku gimana, tapi kamu harus yakin bahwa aku bisa melindungi kamu. Pujian ya, komplimen tuh kayak pujian. Aku suka memberikan pujian kepada seseorang, atau aku senang ketika kamu memberikan pujian kepada seseorang yang buat kamu happy. Dan aku harap sih kamu bisa sering-sering kayak gitu sama aku. Kayak, wah kamu tuh keren ya, kamu tuh hebat ya, kamu tuh gitu-gitu loh. Dan di sini ada humility. Aku akan mengambil nafas, release of my desire to be right ya. Aku
Aku harus menempatkan namanya hasratku semuanya itu pada tempat yang tepat. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Aku tuh suka kelembutan, ya. Jadi nanti dia nggak heran sih kalau dia nanti sama kamu lembut. Sekalipun aku lembut, tapi aku tuh punya sesuatu yang ibaratnya pikiranku tuh keras gitu loh. Jadi kalau misalnya kelihatannya aku lembut, tapi itu kalau aku punya mau itu harus kayak gitu. Jadi aku bisa bilang orang ini itu lembut di luar, keras di dalam. Jadi kamu jangan nge-trigger dia supaya macannya keluar gitu. Orang ini suka kelembutan, jadi jangan membuat dia gampang stres. Aku malah ciri-cirinya orang ini memang lebih ke emotion dan ke api ya, lebih ke air dan api. Jadi dia bisa stres. Kalau dia stres omongannya jelek, tapi kalau dia lagi tenang sama kamu omongannya baik-baik aja. Aku ngelihatnya gitu sih. Jadi kamu juga harus bisa tahu kondisi dan situasi apa yang terbaik untuk menghadapi dia di sini. Sekarang kita akan masuk ke sesi nama. Aku tidak menyebutkan zodiaknya lagi ya. Kita langsung ke namanya aja. Kamu jatuh cinta dengan U, F, A, H, L, P. Kalau untuk yang X enggak deh. K, V, O, Z, B, N, Y. Ada S, satu lagi kita akan ambil. D dan T. Oke, kira-kira itu orang yang mungkin kamu sedang incer nama-namanya, dan inilah perasaan dia. Jadi kalau bisa disimpulkan, apakah dia adalah orang yang tepat? Sebetulnya orang ini bisa tepat asal kamu juga tahu dan lihat dia lebih dalam lagi. Gimana caranya men-trigger dia supaya dia care sama kamu, karena orangnya agak pasif. Kemudian ciptakanlah kenyamanan dan ketenangan, karena orang ini mudah stres ya. Ketiga, jangan terlalu mau dimanja, karena orang kayak gini kayaknya agak pasif. Kalau dia lagi sibuk, dia akan susah untuk hubungin kamu. Kamu jangan heran kalau seandainya mungkin dia chat kamu di aplikasi lain, tiba-tiba kamu lihat yang lainnya itu on gitu ya, online. Jangan pikiran jelek sama orang ini, karena dia nggak suka. Bisa aja dia online karena kerjaan, bisa aja dia online ya lagi online aja, tapi memang belum bisa balas chat kamu, karena kalau balas chat kamu tuh butuh ketenangan, butuh nggak pusing. Ya takutnya kamu kan kalau chat kadang-kadang emosinya juga membuat dia down, mungkin kamu sedih, kamu apa. Jadi dia tuh menjaga supaya nggak ke-trigger gitu loh. Bisa dihandle dengan baik asal kamu tahu kuncinya gitu. So ini adalah pembacaan untuk tema kita siang ini, yaitu jatuh hati, apakah dia orang yang tepat. See you when I see you. Abel yang baik-baik bukan yang jelek. Bye bye.